Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Maratus Solihah dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan NIM 2310862026. Nah, seperti yang kita tahu, platform digital kecerdasan buatan semakin marak belakangan ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nih salah satu platform kecerdasan buatan yang menuai popularitas cukup tinggi belakangan ini, yaitu Karakter AI. Yuk, kita simak. Nah, sebelum itu, kita harus tahu nih, apa sih karakter AI itu? Jadi, karakter AI adalah chatbot yang menawarkan pengalaman interaktif dengan berbagai karakter unik. Nah, sebenarnya chatbot ini punya kesamaan dengan ChatGPT yang kita tahu. Hanya saja pada aplikasi karakter AI ini memungkinkan kita sebagai pengguna berkomunikasi dengan karakter-karakter unik yang mungkin memiliki karakter seperti tokoh terkenal atau bahkan seperti seorang pacar. Dan tentunya dalam gaya percakapan yang berbeda-beda yang bisa kita pilih sesuka hati. Dan hal ini menciptakan kesan seolah-olah kita sedang berbicara langsung dengan mereka yang menjadikan setiap interaksi lebih personal dan juga menghibur. Dan tentunya dengan banyak pilihan karakter, pengguna kita dapat merasakan pengalaman komunikasi yang lebih mendalam dan juga menyenangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih karakter utama dalam karakter AI. Jadi, karakter AI menciptakan pengalaman interaktif yang menarik dengan berbagai karakter utama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ada beberapa aspek penting dalam karakter AI ini. Yuk kita bahas satu persatu. Basis pembentukan karakter. Yang pertama itu ada tokoh terkenal. Jadi, karakter ini tuh dibentuk dari tokoh terkenal dalam budaya populer, seperti dari film atau sejarah yang memiliki daya tarik yang tinggi. Dan kedua, ada juga nih karakter fiksi dengan cerita dan latar belakang unik yang menghibur. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gaya percakapan yang unik. Yang pertama itu ada gaya bicara. Nah, jadi setiap karakter itu meniru gaya bicara aslinya, termasuklah di dalamnya pemilihan kata dan juga pola bicara yang khas. Yang kedua itu ada ekspresi emosional. Nah, karakter dapat menyertakan ekspresi emosional mereka. Tentunya ini akan meningkatkan bagaimana kedalaman interaksi yang terjadi gitu. Selanjutnya ada karakter pacar dan dimensi emosional. Yang pertama itu ada interaksi romantis. Jadi, karakter pacar itu akan menambahkan dimensi emosional, yang mana ini akan menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan tidak lupa juga memunculkan pertanyaan etika tentang batasan dalam hubungan manusia dengan AI. Selanjutnya itu ada keunikan dalam pengalaman pengguna. Yang pertama itu ada varian karakter. Nah, beragam karakter itu tentunya akan memberikan pengguna itu kesempatan untuk menyesuaikan pengalaman interaktif mereka gitu kan. Dan yang kedua itu ada kemampuan beradaptasi. Nah, jadi karakter dapat menyesuaikan diri dengan preferensi dan juga gaya komunikasi pengguna. Oke, selanjutnya itu ada pengembangan karakter dan cerita. Yang pertama itu ada pembaruan dan juga penambahan karakter. Oke, jadi seorang developer itu akan terus memperbarui dan juga menambah karakter baru, di mana itu berguna untuk menjaga ketertarikan pengguna gitu. Dan yang terakhir itu ada cerita dan konteks, di mana karakter akan sering terlibat dalam cerita tertentu, dan ini akan meningkatkan bagaimana pengalaman naratif dan juga keterlibatan pengguna. Oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih cara menggunakan karakter AI. Jadi tentunya hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah pilih platform atau aplikasi yang mendukung untuk karakter AI ini sendiri gitu. Dan kita bisa pilih nih, itu berupa game ataupun layanan pelangganan ataupun asisten virtual yang menarik gitu kan. Terus setelah kita masuk kepada aplikasi tersebut, kita bisa registrasi dan juga atur pengaturan. Nah, jika perlu kita tuh harus daftar di platform tersebut gitu. Setelah itu kita nih baru bisa melakukan pengaturan awal seperti memilih karakter yang kita suka dan juga menyesuaikan fitur-fitur yang tersedia gitu.
setelah registrasi, hal yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa mulai berinteraksi gitu. Setelah semuanya siap, kita bisa mulai berinteraksi dengan karakter dan kita gunakan metode yang tersedia gitu, seperti mengetik ataupun berbicara gitu. Nah, pastikan kita tuh memberikan input yang jelas agar nantinya interaksi ini akan terjadi menjadi lebih mudah gitu kan. Terus selanjutnya itu adalah manfaatkan fitur tambahan gitu. Jadi karena kita tahu ya di karakter AI ini banyak sekali fitur-fitur yang tersedia, maka jangan lupa untuk mencoba fitur tambahan yang ada seperti pengenalan emosi atau interaksi yang lebih beragam gitu. Ini tentunya akan membuat pengalaman kita lebih seru gitu kan. Terus selanjutnya itu adalah terakhir kita harus memberikan umpan balik gitu. Setelah kita berinteraksi, setelah semua hal kita lakukan, kita tuh bisa memberi umpan balik kepada pengembangnya gitu kan. Ini tentunya akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas dari karakter AI ini ke depannya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kegunaan dari karakter AI ini bagi manusia. Nah, karakter AI tentunya memiliki banyak kegunaan yang lebih dari sekedar hiburan gitu. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita bahas apa saja sih kegunaan dari karakter AI ini gitu. Yang pertama, itu ada asisten virtual yang personal. Nah, jadi karakter AI ini menyajikan informasi dengan cara yang sederhana dan juga mudah dipahami, sehingga ini menjadikannya asisten virtual yang efektif dan juga mampu memenuhi berbagai kebutuhan informasi kita gitu. Terus yang kedua itu adalah hiburan interaktif. Nah, dengan adanya karakter yang unik dan juga cerita yang dinamis, karakter AI ini menciptakan pengalaman hiburan yang terus berkembang, sehingga interaksi ini bisa disesuaikan dengan preferensi kita dan membuatnya terasa lebih personal. Terus kegunaan selanjutnya yaitu adalah pendidikan dan juga pelatihan. Nah, jadi selain menjadi asisten belajar, karakter AI ini bisa memberikan penjelasan kepada kita, penjelasan tambahan dan juga contoh praktis bagi kita, dan tentunya ini sangat membantu bagi kita sendiri untuk memahami konsep dengan lebih baik dan belajar secara efisien ke depannya. Terus kegunaan selanjutnya yaitu adalah pengembangan dan juga pengembangan kemampuan berbahasa. Nah, chatbot ini atau karakter AI ini juga bisa menjadi alat yang bagus untuk latihan berbahasa. Nah, dengan umpan balik langsung, kita bisa mengembangkan keterampilan berbahasa kita dengan lebih praktis lagi. Terus yang terakhir itu adalah konseling dan juga dukungan emosional. Nah, jadi karakter AI ini mampu memahami dan juga merespon kebutuhan emosional kita. Nah, tentunya ini akan menjadikannya sumber dukungan emosional yang berharga gitu, dan juga akan menciptakan pengalaman interaktif yang mendalam dan juga bermakna bagi kita. Oke, kita masuk kepada pembahasan terakhir terkait karakter AI, yaitu tantangan manusia menghadapi karakter AI. Nah, jadi pengembangan dan juga penggunaan karakter AI ini tentunya membawa berbagai tantangan yang perlu kita hadapi dalam mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan meski menawarkan banyak keuntungan, ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu. Yang pertama itu adalah keamanan data dan juga privasi. Nah, ketika kita menggunakan karakter AI, seringkali kita harus membagikan informasi pribadi kita. Nah, tantangan utamanya di sana yaitu adalah menjaga privasi dan juga keamanan data tersebut gitu. Kita perlu memastikan bahwa data pribadi itu tidak jatuh kepada tangan yang salah. Nah, yang kedua itu adalah ketidakmampuan memahami konteks kompleks. Nah, jadi meskipun AI telah berkembang pesat, ia masih memiliki batasan dalam memahami konteks yang rumit, dan tentunya ini bisa mengakibatkan ketidakcocokan dalam situasi tertentu, di mana AI memberikan jawaban yang kurang relevan bagi kita, dan oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami batasan ini gitu. Yang ketiga itu selanjutnya itu adalah bias dan juga diskriminasi. Nah, karakter AI ini belajar dari data pelatihan yang bisa mengandung bias, dan ini berpotensi membuat AI menghasilkan tanggapan yang tidak adil dan atau juga diskriminatif gitu. Tentunya kita harus terus memantau dan juga menyesuaikan model untuk menghindari reproduksi bias ini. Selanjutnya itu adalah kesesuaian budaya dan juga nilai.
Nah, ketika mengembangkan culture AI, kita perlu memperhatikan karakteristik budaya dan juga nilai-nilai etika. Karena ini bisa menimbulkan pertanyaan apakah karakter-karakter tersebut sesuai dengan norma sosial di berbagai wilayah yang ada di sekitar kita gitu kan. Terus selanjutnya itu adalah tantangan dalam pendidikan dan kesadaran pengguna gitu. Jadi seperti kita tahu lah ya, banyak pengguna mungkin tidak sepenuhnya menyadari kemampuan dan juga keterbatasan karakter AI ini sendiri gitu. Dan tantangannya adalah memberikan edukasi yang memadai tentang cara berinteraksi dengan teknologi ini, serta memahami risiko dan juga manfaat yang ada gitu. Jadi sebagai kesimpulan, culture AI ini membawa dimensi baru dalam interaksi kita dengan kecerdasan buatannya, dengan karakter-karakter unik dan juga fitur canggih yang memberikan pengalaman interaktif yang menyenangkan dan juga potensi besar di berbagai bidang gitu. Namun tentunya kita harus serius memperhatikan tantangan dan juga keselamatan kita seperti keamanan data dan juga pemahaman konteks. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.